Yang satu putaran kan hanya survei yang terafiliasi dengan pasangan 02, JA, mungkin juga Burhanuddin Muhtadi, poll tracking, so-called yang dikatakan survei-survei kredibel selama ini. Tapi survei lain mengatakan enggak, termasuk survei luar negeri. Jadi how come kita kemudian berspekulasi mengatakan bahwa karena kami yakin menang, maka kami sudah sewa stadion. Ini menarik. Kok bisa ya? Artinya kalau Anda mengatakan alat bantu, quick count dan lain sebagainya itu bukan hasil resmi dan memang bukan hasil resmi, kenapa Anda membiarkan saja ada kemudian deklarasi kemenangan? Bahkan deklarasi kemenangan itu mempengaruhi luar negeri. Karena itu belum ada hasil resmi bilang ini cuma sekedar alat bantu dan lain sebagainya. Tetapi kenapa KPU dan Bawaslu tidak menegur paslon yang sudah mendeklarasikan kemenangan? Takut, gak berani, berpihak, tidak independen. Kan itu jadi pertanyaannya. Depan Edi Suparno, tokoh-tokoh semua yang hadir di sini, Pak Rafli Harun, kemudian minta maaf ya, Pak Deddy Corbuzier, ya. Kopimu buka kopi. Biar depan Edi Suparno, tokoh-tokoh semua yang hadir di sini, Pak Rafli Harun, kemudian minta maaf ya, Pak Deddy Corbuzier, ya. Kopimu buka kopi. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keren cadas. Jadi sobat Eros sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Jadi teman-teman di TikTok juga ada channel keren cadas, bisa nanti dikasih linknya di Rafli Harun channel seperti biasanya ya. Saya ingin membahas sesuatu yang tidak terkait dengan berita khusus, tetapi sebuah kejadian yang menurut saya penting. Nanti ingatkan saya ya, yang akan saya bahas adalah 1, selebrasi yang mencurigakan, 2, menyebut nama Rafli Harun dan Deddy Corbuzier. Saya hanya ingin membahasnya dari sisi politik dan tata negara serta ya sedikit inilah ya, semacam teori konspirasi teori. Kemudian sikap Bawaslu dan sikap KPU. Ada 5 itu ya, 5 item itu yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini. Dan silakan nonton di sini ya, di Keren Cadas. Pertama begini, kita agak heran sesungguhnya. Kok bisa ada selebrasi yang begitu besar hanya 2 jam atau 3 jam lah, persiapannya 2 jam dan kemudian acaranya 3 jam kemudian setelah penghitungan suara. Kita tahu sobat era sekalian, penghitungan suara itu dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu ada 14.00 waktu Indonesia bagian Timur, 14.00 waktu Indonesia bagian Tengah. Tetapi selesai pengumumannya hanya bisa dilakukan setelah selesai penghitungan suara di waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu barulah katakanlah ya kira-kira butuh waktu 2 jam untuk memulai katakanlah semacam quick count itu ya.
Lalu tiba-tiba pukul 6 sudah ada selebrasi yang besar sekali yang dihadiri oleh orang dan berseragam pula, ramai sekali. Maka tentu orang bertanya dan mencurigai, loh kok sepertinya hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Nah, ketika di iNews saya berdebat dengan Kodari, jawabannya menyepelekan, yaitu kenapa sudah disiapkan? Oh ya, sebelumnya Tempo dulu. Majalah Tempo mengatakan bahwa itu Istora sudah disewa 2 hari sebelumnya, alias tanggal 12 Februari sebelum pencoblosan dilakukan. Dan teman saya yang biasa mengadakan acara mengatakan, waduh, sound system seperti itu nggak mungkin hanya dipersiapkan selama 2 jam, 3 jam. Let's say 1 jam sesungguhnya kalau seandainya patokannya adalah hasil quick count. Hasil quick count kira-kira diketahuinya kan pukul 4 begitu. Dan itu pun kan belum 100%. Tiba-tiba pukul 6 sudah ada selebrasi dengan dihadiri oleh banyak orang. Nah, yang menjadi persoalan adalah kata teman saya, waduh ini set panggungnya atau set sound systemnya minimal sehari sebelumnya. Dan ternyata jawaban Kodari ketika saya tanyakan ini kan agak menyepelekan, yaitu kenapa 02 sudah sewa tempat? Karena mereka sudah yakin menang. Survei-survei mengatakan mereka menang. Dan ada survei yang mengatakan menang 1 putaran. How come? Come on. Come on. Kok bisa? Hanya berdasarkan survei dan itu pun tidak absolut. Survei lembaga Australia mengatakan 2 putaran. Survei AF Saifullah mengatakan 2 putaran. Survei-survei lain juga mengatakan 2 putaran mayoritas. Yang 1 putaran kan hanya survei yang terafiliasi dengan pasangan 02. JA, mungkin juga Burhanuddin Muhtadi, poll tracking, so-called yang dikatakan survei-survei kredibel selama ini. Tapi survei lain mengatakan enggak, termasuk survei luar negeri. Jadi how come kita kemudian berspekulasi mengatakan bahwa karena kami yakin menang, maka kami sudah sewa stadion. Ini menarik. Kok bisa ya? Saya hanya mempertanyakan saja. Kok landasannya hanya survei? Dan Anda kemudian sudah menyiapkan sebuah selebrasi. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kecuali kalau Anda memang sudah disiapkan untuk menang. Itu masuk akal. Bagaimana cara menyiapkan untuk menangnya? Ya nanti kita sama-sama investigasi dalam judul kecurangan yang namanya TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Oke, itu satu hal ya. Hal yang kedua, saya agak aneh juga. Kenapa nama saya disebut oleh Prabowo Subianto? Tapi saya berperspektif positif saja. Mungkin dia salah sebut. Mungkin dia mau nyebut Raffi Ahmad atau dia mau sebut Boy Rafli. Ya, ada Boy Rafli juga kalau nggak salah di situ, mantan ketua BNPT, kepala BNPT. Sehingga tapi dia sebut Rafli Harun. Padahal saya bertemu Prabowo, temu muka itu hanya 3 kali dalam seumur hidup. Kalau dihitung melihat dia 4 kali. Pertama, saya melihat dia pada tahun 2009 ketika pada waktu itu dia mendaftar sebagai pasangan calon bersama Megawati. Bagaimana saya lihat dia berkeringat orangnya, kemudian mendapatkan sapu tangan dari ajudannya yang saya lihat mungkin mantan militer juga, mungkin mantan tim mawar, dan itulah pertama kali tahun 2009. Nah berikutnya adalah, jadi 2022 saya bertemu kembali pada bulan puasa. Pada waktu itu belum ada capres-capresan. Jadi pada bulan puasa itu Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mengundang buka puasa sekaligus diskusi kepada 20-an tokoh. Jadi di situ ada Rizal Ramli, kemudian ada Jimli As-Sidiki nggak ada. Ada Irman Gusman, ya. Ada banyak sekali tokohnya, saya tidak ingat semua. Ada mantan menteri kehutanan, siapa itu ya. Kemudian macam-macam. Termasuk juga ada orang dari kementerian. Bahkan profil-profil orang yang diundang itu diputar di situ, termasuk profil saya. Wah keren sekali ya. Jadi 20-an orang lebih yang diundang. Nah pada waktu itu kita berdiskusi tapi dimulai dengan presentasi beliau mengenai pertahanan. Pada waktu itu keren. Bagaimana dia melihat misalnya mengemukakan ancaman terhadap Papua, di mana pesawat tempur Amerika Serikat dan Australia itu sudah siap. Katakanlah kalau seandainya Papua ditetapkan sebagai non-flying zone, mereka akan main ke sana. Jadi keren lah. Giliran saya bicara, ya saya bicara tentang presidential threshold. Saya berpikir dia tertarik dengan presidential threshold. Saya mengatakan yang namanya pilpres di Amerika Serikat itu tidak diikuti 2 calon, tetapi
yang mendaftar tuh 1212 kalau tidak salah. Teman saya mengatakan. Tetapi dalam proses yang berjalan akhirnya satu demi satu rontok. Tapi intinya adalah tidak ada pembatasan presidensial threshold pada waktu itu. Sudah. Tapi pada waktu itu memang mensyaratkan adanya semacam tawaran. Kalau tokoh-tokoh itu kalau memang sepakat mencalonkannya lagi, yuk sama-sama. Intinya begitulah. Nah, setelah pertemuan itu ya, setelah selesai puasa dan lebaran dan saya sudah pulang, diundang lagi kita sekali lagi, sudah tidak puasa, setelah dia dari kunjungan kalau tidak salah, dia menceritakan kunjungan ke Amerika Serikat, diterima Menteri Pertahanan sana atau senator sana. Bicara tentang lagi-lagi, bicara mengenai bagaimana geopolitik, bagaimana kekhawatiran Indonesia menjadi yang namanya battlefield. Tapi yang diundang pada waktu itu cuma 3 orang saja. Selain saya, ada Pak Jimli Asyidiki dan ada Pak Rias Rasyid. Itu ya yang diundang. Nah, dan staf-staf Kementerian Pertahanan. Tapi lagi-lagi kelihatannya mengarah kepada pencalonan. Ada saya pada waktu itu mengusulkan hal-hal dan lain sebagainya. Yang terkait dengan bagaimana media sosial dan lain sebagainya. Oke, sudah. Undangan kedua, ketiga, keempat, kelima saya tidak datang lagi. Kenapa? Karena eksplisit mau ya melalui staf khususnya mau menarik saya sebagai tim sukses pada waktu itu ya, dan juga disampaikan oleh tokoh-tokoh ya, ada tokoh yang menelepon saya dan lain sebagainya, tetapi saya akhirnya tidak mau datang lagi. Kenapa? Saya bilang sikap saya pada waktu itu saya mengatakan begini, yang namanya Presiden Jokowi itu saya bilang presiden yang gagal. Karena dia presiden yang gagal, maka saya mencari spektrum terjauhnya. Pada waktu itu Anies masih menjadi gubernur dan belum dideklarasikan Nasdem. Karena pada waktu itu baru bulan April atau Mei ya. Saya mencari spektrum yang terjauh. Nah, spektrum yang terjauh itu adalah Anies Baswedan saya bilang. Jadi kalau Anies Baswedan tidak ada atau tidak nyalon, kalau calonnya cuma Ganjar dan Prabowo, saya bilang saya mungkin dukung Prabowo. Kenapa begitu? Karena asumsi saya pada waktu itu Ganjar akan didukung oleh Prabowo. Dan saya mengatakan kalau Prabowo mendukung ya pemilu paling tidak pasti tidak fair, curang. Karena itu saya katakan saya selalu ingin bahwa siapapun yang didukung oleh Jokowi pasti akan saya lawan dalam tanda kutip. Pasti akan saya tentang. Nah, ternyata sekarang bukannya Ganjar yang didukung oleh didukung oleh Prabowo, tetapi didukung oleh Jokowi, yang didukung oleh Jokowi, tetapi ternyata yang didukung oleh Jokowi adalah Prabowo dan Gibran kemudian menjadi pertanda bahwa dukungan itu memang firm. Karena itu saya mengatakan kalau sekarang preferensi saya enggak begitu. Preferensi saya adalah Anies, Ganjar dan Prabowo. Tidak saya masukkan sebagai sebuah preferensi lagi ketika dia melakukan menurut saya manuver-manuver yang tidak mencerminkan sebuah pemilihan yang demokratis, jujur dan adil. Jadi frankly speaking ini sikap hidup saya. Pasti saya tidak mau kalau ada orang yang saya duga memanipulasi sesuatu hal. Itulah sebabnya ketika 2014 saya lebih dukung ke Prabowo, dukung kepada Jokowi dibandingkan Prabowo. Kenapa? Karena saya anggap Jokowi newcomer, sementara Prabowo adalah lembaran hitam Orde Baru dengan segala karut marutnya atau carut marutnya. Tapi 2019 saya mengkritik pemerintahan karena saya tahu incumbentnya adalah Jokowi. Dan kita tahu Jokowi mulai menggerakkan sesuatu hal yang membuat pemilu tidak jujur dan tidak adil. Karena perjuangan pribadi saya adalah perjuangan demokrasi. Ingin negara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tidak hanya berpikir soal jabatan atau uang. Saya mendambakan demokrasi. Kalau demokrasi eksis di sini aman kita. Masa sih orang kayak saya tidak susah mendapatkan pekerjaan misalnya atau susah meng-create pekerjaan? Kan tidak demikian. Tapi kalau demokrasi mati, maka orang-orang seperti saya akan mati duluan. Karena tidak akan ada lagi ruang ekspresi, ruang menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Oke, itu yang keanehan saya ketika nama saya disebut. Oh ya, pertemuan ketiga saya adalah ketika Bang Rizal meninggal dunia. Pada tanggal berapa dia meninggal dunia pada waktu itu? Pada awal Januari. Nah, ketika Bang Rizal Ramli meninggal dunia, waktu itu banyak tokoh yang melayat. Salah satunya adalah Prabowo Subianto. Sempat berpapasan dan kemudian ya chat-chat sedikit lah, kira-kira tidak sampai 1 menit, cuma berapa detik. Ya itulah. Makanya saya heran, kok nama saya disebut? Ada 2 kemungkinan. Apakah ada skrip
yang dipersiapkan, ataukah dia slip of tongue, apakah ada kesengajaan? Dalam pengertian kesengajaan itu adalah begini saudara sekalian, untuk memecah aliansi. Sempat juga menjadi pembicaraan ketika nama saya disebut di antara Timnas Amin ya. Bahkan ada yang mengatakan ketika dibilang, libatkan Refli Harun. Loh, bukannya Refli sudah pindah ke kubu 02. Padahal pada hari itu ketika nama saya disebut, saya sedang rapat dengan Bambang Wijoyanto, rapat dengan para jubir, juru bicara, melihat bagaimana perkembangan suara. Itu pada pukul 19.00 kurang lebih. Saya rapat pada waktu itu, ada undangan rapatnya yang bisa saya perlihatkan. Jadi, dan setelah rapat, teman saya Ustadz Dewa kemudian ketawa kalau nama saya disebut dalam pertemuan itu. Itu ya. Bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya saya dengan segala hormat kepada Deddy Corbuzier ya, mungkin dia tidak tahu konsekuensi dari pangkat tituler tersebut. Dia kan berpangkat letnan kolonel. Saya tidak tahu sampai tanggal 14 Februari itu masih atau tidak. Orang juga bertanya-tanya, ini pangkat tituler letnan kolonel buat apa sesungguhnya? Ataukah buat memenangkan Prabowo atau bagaimana? Ya, dengan segala hormat sekali lagi. Tapi kan saya harus menegakkan hukumnya. Orang yang berpangkat tituler itu punya kewajiban yang sama sebagai anggota TNI. Karena dia selama dia menyandang pangkat, maka berlaku padanya hukum militer. Dia sama seperti dianggap TNI pada umumnya. Haknya dan kewajibannya sama, walaupun dia punya hak yang sedikit terbatas. Misalnya tunjangan, honor dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah dia TNI. TNI itu apa? Hakikat dari TNI itu netral. Netral walaupun yang memberikan pangkat itu adalah Menteri Pertahanan yang juga calon 02. Tapi sebagai TNI harus netral. Tidak boleh berpihak. Apalagi hadir di kampanye. Apalagi kemudian menjadi bagian secara walaupun tidak secara formal menjadi bagian kampanye tersebut. Tidak boleh. Sama seperti tidak bolehnya jubir-jubir yang masih menjabat di jabatan negara. Contoh, saya pernah protes Daniel Anzar Simanjuntak. Kok bisa dia menjadi jubir paslon 02? Padahal dia masih menjadi jubirnya atau staf khususnya Menteri Pertahanan. Perkara SK-nya tidak keluar, tapi kan dia ngendonnya di Kementerian Pertahanan. Paling tidak dia mendapatkan honor dari Kementerian Pertahanan. Kemudian siapa? Samara Amani. Kan dia itu juru bicara atau staf khususnya Erick Thohir. Gak boleh dia menjadi juru bicara paslon 02 tampil di TV dan lain sebagainya. Juri Ardiantoro. Gak boleh juga. Kenapa? Karena mereka ASN. Berlaku prinsip netralitas sebagai ASN. Loh, kok ASN? Iya, ASN itu terbagi dua menurut undang-undang tentang aparatur sipil negara. Satu ASN yang tetap, itulah yang disebut dengan PNS, pegawai negeri sipil. Dua ASN yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Jadi dia pegawai pemerintah. Masa bukan pegawai pemerintah? Orang yang dibayar dengan uang APBN itu ya pegawai pemerintah. Emangnya digaji dengan uang Erick Thohir atau uang Muldoko? Kan tidak. Saya kembali kepada tadi. Jadi yang namanya Deddy Corbuzier nggak boleh. Saya mengatakan ini sebenarnya ada juga perasaan tidak enak karena saya kenal dengan Deddy Corbuzier ya, walaupun nggak akrab-akrab banget, paling tidak pernah sekali diundang di podcast dia, tapi nggak boleh. Nah jadi menurut saya ini akan menjadi komplain Amin juga, insya Allah akan saya sampaikan ke tim hukum nasional. Saya tahu dia tidak sadar dengan hal tersebut ya, entah sadar entah enggak, tetapi intinya nggak boleh. Banyak sekali, belum lagi yang gelap-gelapan misalnya komisaris BUMN. Ada misalnya teman saya tidak tahu ya, Fritz Edward Siregar itu dia masuk dalam tim kampanye 02. Tapi dia dulu pernah ngomong sama saya dia diangkat jadi komisaris di anak perusahaan PLN. Ya nggak boleh juga. Karena anak perusahaan BUMN itu juga diperlakukan sama seperti BUMN. Itu yang saya dapatkan ketika saya masih menjadi komisaris utama. Jadi perlakuannya sama, tidak boleh. Itulah sebabnya beberapa orang yang mengerti etika berhenti dia. Andi Wijayanto misalnya berhenti. Dani berhenti. Dani Pramowardani dari KSP. Walaupun berhentinya terlambat. Karena berhentinya mestinya ketika dia tercatat sebagai tim kampanye sudah harus berhenti. Itulah yang namanya prinsip netralitas ASN. Oke. Nah dua terakhir ini saya heran. Berkali-kali KPU Bawaslu mengatakan bahwa yang namanya Sirekap itu alat bantu. Yang resminya itu adalah hitung manual.
yang akan diumumkan nanti paling lambat 20 Maret. Artinya kalau Anda mengatakan alat bantu, quick count dan lain sebagainya itu bukan hasil resmi dan memang bukan hasil resmi, kenapa Anda membiarkan saja ada kemudian deklarasi kemenangan? Bahkan deklarasi kemenangan itu mempengaruhi luar negeri. Putin memberikan selamat dan lain sebagainya. Padahal belum ada kemenangan. Jangan bandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat iya, karena Amerika Serikat itu electoral college dan mudah sekali menghitung kemenangannya karena tidak didasarkan prinsip of vote. One person, one vote, enggak. One value. Tetapi dia electoral college dan penyelenggaraan pemilu itu masing-masing di negara bagian. Jadi kalau misalnya dan cuma 2 calon saja yang dominan di sana dan the winner takes all. Jadi kalau misalnya kita menang di negara bagian Florida, ya kita sudah tahu berapa nilai kita. Mau unggulnya cuma 1 suara, yang jelas semua electoral college di Florida itu milik kita. Karena itu dalam jangka waktu berapa jam saja hasil pemilu sudah pasti diketahui kalau di Amerika Serikat. Dan itu akurat, tidak mungkin meleset. Satu-satunya yang agak dispute hanyalah ketika tahun 2000 Al Gore dengan George Walker Bush di negara bagian Florida. Itu perlu bersengketa karena negara bagian Florida itu electoral college-nya besar. Siapapun yang memenangkan itu maka dia menjadi presiden Amerika Serikat. Karena saking tipisnya perbedaan, ya. Tapi perbedaan itu tidak didasarkan kepada suara per suara, tapi didasarkan kepada kemenangan di college, electoral college tersebut, di negara bagian tersebut. Nah, jadi saudara sekalian, karena itu belum ada hasil resmi bilang, ini cuma sekedar alat bantu dan lain sebagainya. Tetapi kenapa KPU dan Bawaslu tidak menegur paslon yang sudah mendeklarasikan kemenangan? Takut, gak berani, berpihak, tidak independen. Kan itu jadi pertanyaannya. Kan harusnya ditegur. Tolong, proses pemilu belum selesai, jangan mempengaruhi publik, jangan mempengaruhi kerja KPPS di bawah, kemudian kerja PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, kerja KPU Kabupaten Kota. Karena dengan adanya deklarasi dan quick count itu, dikhawatirkan nanti hitung berjenjang itu kemudian dalam tanda kutip terrekayasa untuk menyamakan dengan quick count dan kemudian si rekap yang berproses berapa persentasenya. Itu soalnya. Karena itu dari cerita ini saja kita tahu banyak persoalan pemilu kita yang perlu kita klarifikasi dan perlu kita investigasi. Sekali lagi, nanti kita cerita yang lain lah tentang kecurangan-kecurangan pemilu ini, ya. Tentang Paman Usman kita balik lagi. Kenapa Paman Usman mau balik? Kenapa Saldi Isra mulai diserang? Itu juga soal mulai sistematis, ya. Kelihatannya ada ketakutan di kubu Prabowo kalau MK akan mendiskualifikasi mereka. Itu dugaan saya. Makanya mulai ada serangan terhadap Saldi Isra. Sekali lagi saudara sekalian, saya menyampaikan ini berdasarkan analisis, ya. Dan analisis itu ya harus dijawab dengan analisis pula. Jangan dijawab dengan kriminalisasi. Itu saja ya. Bolehlah saya mau bacakan komentar 1-2. Ada lagi keanehan. TikTok misalnya pada malam pencoblosan itu tidak jalan sama sekali. Yang biasanya kalau kita live itu yang nonton ribuan, bahkan puluhan ribu, ini yang nonton cuma 65 orang. 5 kali saya coba, gak pernah bisa bergerak. Penonton yang watching now itu dari angka 12-13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, turun lagi. Nah, kalau ini saja bisa dipengaruhi, apatah lagi ya, apalagi IT KPU. Makanya kita bicara tentang bagaimana kemudian kita sama-sama melakukan audit forensik. Sekali lagi yang kita inginkan adalah pemilu yang jujur dan adil. Yang menang siapapun gak ada masalah. Asal pemilunya jujur dan adil. Paham ya? Jadi itu not only bukan karena soal jabatan. Kalau soal jabatan ngapain? Saya udah disebut namanya, melipir saya ke 02 saya diam-diam. Tapi tidak. Kita berjuang menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Saya mau tampil ketika Anies dinyatakan kalah, ya kan? Karena saya tidak ingin yang menang adalah mereka yang mencurangi pemilu ini. Jadi bukan perkara Anies, sudah beyond dari Anies, beyond dari Ganjar. Tapi ini adalah soal republik ke depan. Makanya Saifullah Fatah menangis. Bedanya saya tidak menangis saja. Karena dia mungkin halus perasaannya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.